adalah sebenarnya YP. Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan pembahasan soal KSNK Matematika SMP tahun 2001. Baik, seperti apa soal dan pembahasannya? Mari kita ikuti yang berikut ini. Ini dia soalnya. Diketahui bahwa titik P, titik minimum grafik fungsi kuadrat. Seperti kita tahu bahwa dia kalau dia fungsi kuadrat mempunyai titik minimum jika parabola tersebut terbuka ke atas. Nah, itu informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi kuadrat melalui 2A,0, 4A,0, 0,3A dengan A lebih besar dari 0. Nah, kalau kita gambarkan grafik fungsi kuadratnya kira-kira seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan, coba ini saya tarik sumbu Y, kemudian ini saya tarik sumbu X. Nah, kita gambarkan parabola atau fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Ini. Nah, oke. Kemudian kita tempatkan titik-titik yang diketahui tadi ini, 2A,0. Karena dia di sini A lebih besar dari 0, berarti 2A,0-nya di sini. Ini 2A. Kemudian 4A,0 di sini. Ya. Kemudian 0,3A. Ini 3A-nya. Atau dengan kata lain, ya, bahwa fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X di sebelah kanan sumbu Y. Nah, itu dia informasi yang sudah kita baca tadi. Nah, selanjutnya agar jarak P, ya, P, ingat bahwa P itu adalah titik minimum fungsi kuadratnya. Jadi P itu yang ini. Nih. P itu yang di sini. Kalau saya misalkan koordinat P-nya adalah XP, YP. Nah, oke, kita lagi lanjutkan membaca. Agar jarak P ke sumbu X lebih dari 3 satuan, maka berapakah nilai A? Jadi jarak P ke sumbu X. Jadi jarak P ke sumbu X itu sebenarnya adalah yang ini. Ini. Oke. Jadi ini adalah sebenarnya YP. Gitu. YP-nya. Nanti jaraknya ini lebih dari 3 satuan. Kalau begitu, kita butuh YP-nya. Ya, kita butuh YP atau ordinat P-nya. Atau dalam hal ini sebenarnya sama aja, ini X puncak, Y puncak. Jadi kita butuh Y puncaknya atau Y minimumnya, ya, Y minimumnya. Nah, bagaimana kita untuk menentukan Y puncaknya atau Y minimumnya? Nah, langkah pertama adalah kita tahu kan bahwa parabola ini memotong sumbu X di 2 titik. Katakan ini adalah X1, X2. Oke, berarti persamaan fungsi kuadratnya atau persamaan parabolanya bisa kita cari melalui ini. M sama dengan, M, Y sama dengan M kali X kurang, itu maksudnya. X1 dikalikan dengan X kurang X2. Berarti ini sama dengan M dikalikan dengan X. X1-nya sudah diketahui, yaitu 2A. Kemudian X kurang X2-nya, yaitu 4A. Oke. Nah, oke. Tentu ini belum lengkap persamaan fungsi kuadratnya karena M-nya ini belum ada. Ya. Nah, bagaimana untuk menentukan M-nya atau mencari M-nya? Nah, di sini kan diketahui bahwa fungsi kuadrat juga melalui titik ini, yaitu 0,3. Ya. Nah, karena fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,3A maksudnya ya. Berarti yang ini bisa kita substitusi ke
fungsi ini ke sini. Ya. Ini kita tahu bahwa yang ini adalah X, ini adalah Y. Berarti Y-nya kan 3A ya. Berarti 3A sama dengan M dikalikan dengan X. X-nya adalah 0, berarti ini minus 2A. Yang ini 0 kurang 4A, berarti minus 4A. Begitu ya. Nah, dengan demikian tentu ini sama saja dengan 3A sama dengan ya. Ini kalau kita kalikan yang di sebelah kanan itu adalah 8A kuadrat M. Ya, 8A kuadrat M. Nah, kalau ini kita faktorkan, atau sebelum kita faktorkan coba saya buat begini dulu ya. Ini 8A kuadrat 8A kuadrat M ya, dikurangi dengan 3A. Nah, tentu ini sama dengan 0, sehingga kalau kita faktorkan di sini yang bisa kita keluarkan adalah A. Berarti kalau kita keluarkan A, maka sisa ini adalah 8AM. Oke, kurang 3 ya. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan A sama dengan 0 atau yang ini 8AM kurang 3 ya. Jadi 8AM kurang 3 sama dengan 0. Atau ini adalah M sama dengan, karena kita butuh M ya, 3 dibagikan dengan 8A. Tentu kalau kita perhatikan A sama dengan 0 ini adalah tidak memenuhi. Karena tadi kan syaratnya A haruslah lebih besar dari 1 ya. A harus lebih besar dari 0. Yang ini tadi. Ini tadi. Ya. Oke. Berarti dengan demikian kita substitusi ya, M-nya 3/8A. Maka persamaan fungsi kuadrat tersebut kita dapatkan Y sama dengan M-nya adalah 3/8A dikalikan dengan yang ini tadi ya, X kurang 2A kali X dikurangi dengan 4A. Nah, inilah persamaan fungsi kuadratnya. Seperti yang tadi, bahwa yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah Y P-nya, Y puncaknya, Y minimumnya. Sehingga bagaimana untuk menentukan Y puncaknya atau Y minimumnya? Nah, dari sini kan coba kita hitung dulu XP-nya. Ya, XP. Bagaimana menghitung XP-nya? Ini kan 2A. Ini X1, ini X2. Berarti XP itu kan sebenarnya sama dengan X1 tambah X2 per 2 ya. Atau 2A tambah 4A per 2. Atau 6A per 2 ya, 3A. Jadi XP-nya atau absisnya P itu 3A. Atau X puncaknya ya, X puncaknya P adalah 3A. Nah, dengan demikian kalau sudah dapat X puncak, maka kita bisa langsung sudah menentukan Y puncaknya. Dengan mensubstitusikan X puncak ini, yang 3A ini, ke X ini. Begitu kan? Berarti kalau kita substitusi, ini adalah apa? 3/8A kali X-nya tadi adalah 3A ya, ke sini 3A kurang 2A berarti ini adalah A. Kemudian 3A kurang 4A ya, ke sini adalah minus A. Sehingga ini ini salah tulis ya. Ini adalah 3/8A. Ya, maaf. Oke. Nah, kalau begitu, kalau ini kita kalikan, tentu ini adalah minus
3A kuadrat dibagikan dengan 8A. Atau ini sama saja dengan minus 3 per 8A. Nah, inilah Y puncaknya. Inilah Y puncaknya. Nah, kalau sudah dapat Y puncaknya, ya, kalau sudah dapat Y puncaknya, tadi kan bahwa agar, ya, di sini kita kembali ke pertanyaannya. Agar jarak P ke sumbu X lebih dari 3. Nih, jarak P ini ke sumbu X-nya. Berarti jarak P ke sumbu X ini adalah 3. Itu adalah jarak, ya, harga mutlak YP. Kan tentu sama saja itu. Nah, lebih dari 3. Ya, harga mutlak 3 YP. Nih, jaraknya ini ke sini. Nah, kita tahu bahwa YP-nya adalah ini. Minus 3 per 8A. Berarti harga mutlak minus 3 per 8A lebih besar dari 3. Nah, karena ini harga mutlak, jaraknya berarti ini adalah 3 per 8A lebih besar dari 3. Nih, sehingga dengan demikian kita dapatkan A lebih besar dari 8. Maka inilah nilai A yang ditanyakan. Jadi jawabannya yang ini. Oke, baik. Sampai di sini pembahasan soal yang kita bahas untuk hari ini. Semoga bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.